Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Abdul Latif. Hari ini kita akan kembali mengkaji kitab Alfiyah Ibnu Malik. Melanjutkan pada bait terakhir kita kemarin yaitu bait ke-14. Jadi sekarang kita akan mengkaji Alfiyah Ibnu Malik pada bait 15 sampai 18. Yaitu pada bab mu'rab dan mabni. Semoga boleh dipahami nanti ya. Mari kita membacakan doa untuk guru-guru besar kita. Mudah-mudahan mereka diberikan tempat yang mulia di sisi Nabi besar Muhammad SAW, khususnya kepada Al-Habib Saggaf bin Mahdi bin Syekh Qarun Salim dan juga kepada pengarang kitab ini Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Malik dan juga guru-guru mereka semua. Mudah-mudahan ilmu mereka menjadikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, mari kita mulai. Wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahin minal hurufi mudani. Wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahin minal hurufi mudani. Nah, di sini wal ismu adapun isim, minhu yaitu sebagian dari isim, mu'rabun adapun mu'rab, wa mabni dan mabni. Jadi isim ini menjadi mubtada, minhu itu khobar dari mu'rabun wa mabni, sedangkan jumlah minhu mu'rabun wa mabni itu menjadi khobar bagi al-ismu. Jadi ini jumlah mubtada khobar juga. Tapi minhu ini menjadi khobar muqaddam, mu'rab itu menjadi mubtada muakhar. Lisyabahin karena menyerupai. Karena penyerupaan. Mudni yang mendekati minal hurufi dari huruf. Jadi aslinya lisyabahin mudnin minal hurufi. Seperti itu. Tapi untuk menyamakan sajak, maka yang mudni diakhirkan. Jadi mudni ini menjadi na'at bagi syabahin. Seperti itu teman-teman. Kita terjemahkan. Di antara kalimat isim ada yang mu'rab dan ada juga yang mabni. Karena keserupaan yang mendekati kalimat huruf. Jadi kalimat isim mabni itu karena mendekati kalimat huruf, menyerupai kalimat huruf. Isim mu'rab adalah isim yang tidak menyerupai huruf sehingga dapat di-i'rab. Disebut juga isim mutamakin. Isim yang mutamakin. Mutamakin itu kokoh. Jadi isim yang kokoh benar-benar dia jelas isim, tidak mirip huruf. Sehingga dia di-i'rab, bisa i'rab rafa, nasab, jar, mau kalau jazm nggak bisa ya kalau jazm. Jadi i'rab isim hanya menerima 3. Isim mabni adalah isim yang menyerupai huruf sehingga tidak dapat di-i'rab. Mirip huruf dia, nggak bisa di-i'rab. Disebut juga ghairu mutamakin, nggak kokoh karena dia mirip seperti huruf. Miripnya dari mana nanti kita akan lihat ya miripnya. Nah, Imam Ibnu Malik, Imam Abu Ali Al-Farisi, Imam Sibawai, dan Imam Ibnu Abi Rabi' telah sepakat bahwa penyebab isim menjadi mabni hanya karena menyerupai kalimat huruf. Ini hanya karena menyerupai kalimat huruf. Mirip huruf. Huruf itu mabni ya. Nah, karena isim ini mirip kalimat huruf, isim juga menjadi mabni. Contoh isim yang mu'rab, nih saya perlihatkan. Yadribu. Salah ya, ini maaf ya. Ini dorbun, maksudnya dorbun. Itu mu'rab. Tilmidun, murid. Itu mu'rab juga. Rajulun, laki-laki. Itu juga mu'rab. Mu'rab semua ini. Bisa rajulun, rajulan.
tilmidun, tilmidin, tilmidan. Dorbun, dorbin, dorban. Bisa nasab, rofa, dan jer. Isim mabni itu ada 6. Nih perhatikan baik-baik, harus tahu ya. Isim mabni itu hanya ada 6. Yaitu isim domir, contohnya huwa, huma, hum, iya, huma, hunna, anta, antum, antum, anti, antu, ama, antunna, dan lain sebagainya. Pokoknya segala jenis isim domir. Yang kedua isim istifham, yaitu isim-isim yang digunakan untuk kalimat pertanyaan. Contoh man. Isim syarat juga, mata. Biasanya isim istifham dan isim syarat itu keduanya bisa digunakan untuk bertanya dan juga untuk syarat. Man itu bisa syarat, bisa istifham. Mata juga sama. Kaifa juga sama. Isim isyarah. Yang keempat isim isyarah. Zalika. Zalika. Gak ada zaliki. Beda lagi, beda makna kalau zaliki. Atau zaliku, gak ada zaliku. Adanya zalika. Huwa juga sama, gak ada hui. Huwu, gak ada huwu. Dia mabni tetap. Gak bisa berubah-ubah. Gak bisa berirob. Jadi huwa, man juga sama. Manu gak bisa, mani gak bisa. Isim mausul, alladhi. Gak bisa alladhiya. Alladhiyi, alladhiyu gak bisa. Hanya alladhi saja. Isim fa'il. Isim fi'il yang keenam. Contoh soh. Haka. Gak ada sohi atau haki, haka gak ada. Jadi ini isim-isim yang mabni ada 6. Silakan diingat-ingat. Selanjutnya bait ke-16. Kasyabahil wad'i fi ismil jitana wal ma'nawi fi mata wa fi huna. Nah, di sini keserupaan isim terhadap huruf dijelaskan. Kasyabahil, seperti penyerupaan, keserupaan al-wad'i yang berbangsa wad'i atau peletakan ya. Fismail ji'tana di dua isimnya ji'tana. Isimnya ji'tana apa? Isimnya ji'tana ini domir ta dan domir na. Ini isim domir nih. Ta dan na ini keduanya isim domir. Nanti akan dijelaskan seperti apa maksudnya wad'i. Wal ma'nawi dan keserupaan ma'nawi yang berbangsa makna. Dari bisa dilihat dari segi makna. Fi mata wa fi huna. Dalam contoh isim mata wa fi huna. Mata ini isim syarat dan juga isim istifham karena bisa berperan sebagai isim istifham dan juga bisa berperan sebagai isim syarat. Huna ini merupakan isim isyarah. Kita lihat terjemahannya ya. Seperti keserupaan bangsa wad'i di dalam contoh dua isimnya lafadz ji'tana. Dan keserupaan bangsa maknawi dalam contoh mata dan huna. Nah, kita bahas keserupaannya bagaimana ya. Yang pertama keserupaan wad'i, yaitu keserupaan dalam segi penempatan huruf. Pahami ya? Keserupaan ini ada pada isim domir. Pertama nih, penempatan satu huruf. Huruf kan biasanya diletakkan pada satu huruf. Contoh ta pada lafadz ji'tu. Ya kan? Pada lafadz ji'tu ini ada satu huruf nih. Sama seperti huruf itu ada yang satu huruf kayak apa namanya? A, hal kan dua huruf. Kalau A satu huruf. Penempatan kedua, penempatan dua huruf. Jadi isim ada yang ditempatkan pada dua huruf. Contoh na pada lafadz ji'tana. Jadi di ji'tana ini sudah mengandung contoh-contoh bagi keserupaan wad'i. Jadi dia menyerupai huruf dari segi jumlah hurufnya. Menyerupai kalimat huruf dari segi jumlah hurufnya. Hal ini menyerupai huruf karena pada dasarnya huruf ditempatkan pada satu atau dua huruf. Jadi kalimat huruf pada dasarnya itu disempatkan pada satu atau dua huruf. Sedangkan isim, maksudnya isim ini ya, pada dasarnya ditempatkan pada 3 huruf. Jadi kalau kurang dari 3 huruf itu mirip-mirip seperti huruf. Kalau misalkan isim ditempatkan pada 3 huruf,
maka dia menyerupai kalimat huruf, karena kalimat huruf pada dasarnya ditempatkan pada satu atau dua huruf. Paham ya definisinya? Yang kedua, keserupaan maknawi, yaitu keserupaan dalam segi makna. Ada pada isim istifham. Jadi ini ada pada isim istifham keserupaan ini. Dan juga isim syarat, dan juga isim isyarah. 3 isim di sini yang menyerupai huruf dari segi maknawinya. Pertama, lafaz mata. Lafaz mata menyerupai huruf dalam segi makna, yaitu bisa menjadi makna syarat seperti in, dan makna istifham seperti hal. Jadi hal itu memiliki makna istifham. In juga memiliki makna syarat. Nah, kalimat mata itu maknanya sama seperti mereka. Mata bisa berperan sebagai makna syarat, bisa juga berperan sebagai makna istifham. Maka dari itu, kata mata ini dia menyerupai huruf. Sehingga karena huruf mabni dan dia menyerupai huruf, isim yang mata ini juga disebut sebagai isim mabni. Gitu efeknya karena dia menyerupai. Ada sebuah istilah ya, man tasyabaha bil qaum fa huwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia bagian dari mereka. Ini juga sama ini, isim-isim yang menyerupai huruf jadi hampir masuk ke bagian mereka. Mabni. Kemudian yang kedua, lafaz huna. Huna ini isim isyarah. Menyerupai huruf dalam segi makna, yaitu makna isyarat. Seperti kalimat huruf juga mengandung makna. Contoh, ma untuk meniadakan, la untuk berharap, dan la untuk larangan. Contoh, la taghdab, janganlah engkau marah. Itu memiliki makna larangan, tapi tidak tertulis di sini. Sama seperti huna, dia juga mengandung makna isyarat, yang maknanya ini nggak tertulis juga. Contoh lagi, ma ini memiliki makna meniadakan. Ada yang makna fi, itu meniadakan. Ada ma mausul, itu beda-beda, itu ma mubham. Tapi di sini arti kata meniadakan itu suatu makna. Sama juga berharap, itu juga suatu makna. Larangan juga suatu makna. Begitupun huna itu memiliki makna yang mirip-mirip seperti itu, yaitu makna isyarat. Jadi secara lafzinya nggak disebutkan, tapi secara maknawinya mereka ini mirip-mirip. Sehingga isim isyarah juga dikatakan sebagai isim mabni karena menyerupai huruf dari segi maknanya itu. Selanjutnya kita akan bait ke-17. Wa kaniyabatin 'anil fi'li bila ta'assurin wa kaftiqarin usila. Dan seperti penyerupaan niyabah 'anil fi'li. Niyabatin pengganti. Niyabatin mengganti 'anil fi'li dari fi'il. Bila ta'assurin dengan tanpa berbekas atau terpengaruh. Bila ta'assurin tanpa terpengaruh. Wa kaftiqarin dan seperti penyerupaan butuh usila yang diharuskan. Jadi kalau diartikan, yang ketiga ini keserupaan bangsa niyabah atau pengganti dari fi'il tanpa pembekasan i'rab, maksudnya tanpa terpengaruh i'rab. Bila ta'asurin tanpa terpengaruh i'rab ya. Wa kaftiqarin usila dan seperti keserupaan iftiqar, yaitu butuh kepada penjelas. Usila yang diharuskan. Jadi isim-isim ini bisa menggantikan fi'il. Tapi isim ini nggak terpengaruh dengan ambil apapun. Kalau fi'il dia terpengaruh. Kaftiqarin usila. Kalau yang yang keempat, pas keserupaan yang keempat itu, isim ini membutuhkan penjelas agar maknanya jelas. Sama juga huruf, dia membutuhkan penjelas juga supaya maknanya jelas. Nah, kita bahas di sini penjelasannya. Yang ketiga adalah keserupaan sebagai pengganti fi'il. Artinya dia beramal, namun tidak terpengaruh oleh amil. Jadi bahasa
Istilahnya niyabah 'anil fi'li bila ta'assur. Keserupaan ini ada pada isim fi'il. Mengapa demikian? Karena isim fi'il dapat beramal sebagaimana fi'il. Namun dia tidak terpengaruh oleh amil. Jadi isim fi'il itu bisa beramal, menasabkan isim yang lain, ataupun merofakkan isim yang lain. Tapi isim fi'il itu tidak dapat dipengaruhi. Nah, demikian juga huruf, kalimat huruf. Kalimat huruf itu dapat beramal pada kalimat lain, namun tidak dapat terpengaruh kalimat lain. Nah, kalau fi'il itu dia dapat beramal dan dapat terpengaruh amil lain. Kalau fi'il ya, jelas ya. Jadi jelas ya, isim fi'il ini menyerupai kalimat huruf dari segi apa? Dari segi ini. Bisa beramal, tapi bisa beramal namun tidak terpengaruh oleh amal lain. Contoh sini. Haka huruf al-jarri. Haka ini isim. Isim fi'il dia. Huruf al-jarri. Hurufa itu maf'ul bih. Al-jarri itu mudhaf ilaih. Dimudhafkan kepada lafaz hurufa. Haka, dia ini menasabkan hurufa. Menasabkan apa? Hurufa. Sedangkan haka ini nggak bisa dipengaruhi oleh amil. Nggak bisa dipengaruhi oleh amil. Artinya di sini adalah haka itu artinya perhatikanlah. Perhatikanlah huruf jar. Nah, lafaz haka ini nggak bisa dipengaruhi oleh lain. Nggak bisa kita bilang fi haki. Nggak bisa. Fi min haki. Nggak bisa. Artinya nggak jelas. Maka isim fi'il ini, dia itu bisa beramal tapi nggak bisa dimasuki amil yang lain. Begitu. Seperti huruf. Lihat nih huruf nih. Inna huruf al-jari 20. Sesungguhnya huruf-huruf jar itu 20. Lihat nih, ada kalimat huruf inna. Dia menasabkan lafaz hurufa sama seperti haka. Dan inna ini, kalimat huruf ini tidak bisa diamali oleh lain, tidak bisa dimasuki oleh kalimat lain. Contoh fi inna nggak bisa. Adanya fi anna, itu pun an masdariyah ya. Jadi inna ini nggak bisa terpengaruh oleh amil lain, nggak bisa terpengaruh. Seperti itu. Makanya isim fi'il ini menyerupai huruf dari segi apa? Dari sisi bisa beramal, tapi dia tidak terpengaruh oleh amil. Gitu. Bisa beramal, bisa menjadi amil, namun tidak bisa terpengaruh amil. Itu kerennya ya. Jadi dia bisa memukul tapi nggak bisa dipukul. Ibarat gitu isim fi'il tuh. Kemudian keserupaan yang keempat. Keserupaan wajib butuh pada penjelas. Ini al-iftiqar al-lazim. Dia harus butuh pada penjelas. Keserupaan ini ada pada isim mausul. Karena isim mausul selalu membutuhkan silah agar maknanya jelas. Demikian juga kalimat huruf selalu membutuhkan kalimat lain agar maknanya jelas. Setiap isim mausul pasti punya silah. Nggak mungkin nggak punya silah. Karena isim mausul itu menjadi jelas maknanya kalau ada silah. Sama juga kalimat huruf. Dia membutuhkan kalimat lain supaya maknanya jelas. Jadi sama-sama butuh. Ini. Contoh di sini. Isim mausul itu contohnya alladzina nih. Alladzi, allati, allatani, alladani, alladzina, allai. Seperti itu contoh-contoh isim mausul. Di sini saya contohkan alladzina amanu fil jannah. Mubtada ini alladzina. Adapun orang-orang yang amanu beriman, siapa alladzina? Itu fil jannati, mereka bakal di surga. Nah, lihat di sini, alladzina ini nggak mungkin sendirian, dia pasti dibarengi silah. Silahnya mana? Silahnya adalah lafaz amanu. Lafaz amanu itu silah. Silah mausul itu harus berupa jumlah. Nah, di sini yang menjadi silahnya mausul adalah jumlah fi'liyah yang berupa amanu. Terdiri dari fi'il amanu, fa'ilnya wawu. Domir wawu ini. Dia kembali kepada alladzina. Marji'nya kepada alladzina. Fil jannah menjadi khobar.
Sama ini juga fi. Fi ini kalimat huruf. Nggak mungkin dia sendirian. Fi. Nggak ada artinya. Kalau fi. Nggak ada artinya. Tapi ketika dia disandingkan dengan kalimat lain, contoh di sini fil jannah, maka dia menjadi ada artinya. Fil jannati, di surga. Seperti itu. Jadi jelas ya. Isim mausul itu mabni. Karena apa? Dia menyerupai huruf dari sisi sama-sama butuh. Sama-sama butuh kepada penjelas. Oke, kita lanjut ke bait 18. Wa mu'rabul asma'i ma qad salima min syabahil harfi ka ardin wasuma. Salah nih, wasuma harusnya. Adapun wa mu'rabul asma'i, adapun isim-isim yang mu'rab. Jangan diartikan adapun mu'rab isim-isim. Nah, itu keliru. Tapi adapun isim-isim yang mu'rab. Karena ini namanya idhofah yang bersifat wasfi, sifat. Jadi ini mausuf ini sifat. Jadi sifat diidhofahkan kepada mausuf. Ini modelnya seperti itu. Adapun isim-isim yang mu'rab, yaitu ma. Isim-isim mu'rab adalah ma, isim. Qad salima, yang selamat apa ma, min syabahil harfi, dari keserupaan terhadap huruf, terhadap kalimat huruf, ka ardin. Contoh seperti lafaz ardin, wasuman, dan lafaz suma. Jadi isim-isim yang mu'rab adalah kalimat isim yang selamat dari penyerupaan terhadap huruf, seperti contoh lafaz ardin dan lafaz suma. Seperti itu. Diterjemahkan di sini, adapun mu'rabnya kalimat, adapun, ini salah ya, saya tulis salah ya. Adapun isim-isim yang mu'rab adalah kalimat yang selamat dari keserupaan dengan kalimat huruf. Seperti contoh ardin dan suma. Tadi saya jelaskan, isim mu'rab adalah isim yang tidak menyerupai kalimat huruf, sehingga dapat di-i'rab. Isim mu'rab itu dilihat dari segi huruf terakhirnya, itu dibagi menjadi dua. Ada yang sahih, yaitu huruf terakhirnya berupa huruf sahih. Sahih itu selain wawu, alif, dan ya. Ya, sahih itu huruf sahih selain alif, wawu, alif, dan ya. Nah, di sini ardin, huruf terakhirnya do, berarti dia adalah isim yang sahih. Seperti itu. Yang kedua, ada yang mu'tal. Isim yang mu'tal, isim mu'rab yang mu'tal, itu huruf terakhirnya berupa huruf ilat. Contoh di sini suma, itu diakhiri dengan alif. Suma ini artinya isim juga. Jadi isim itu ada yang menyebutkan ismun, ada yang bilang suma atau sama atau sima, macam-macam ya. Itu dalam segi bahasa sih, jadi macam-macam. Suma ini juga artinya isim. Contoh lagi Mustafa, Musa, Fata, Kordowi, hurufnya wawu. Kordowi itu banyak nisbi ya, itu ya, beda lagi ya. Contoh kayak misalkan lafaz ini al-hadi, huruf terakhirnya ya. Al-bari, huruf terakhirnya ya. Itu berarti isim-isim yang mu'tal. Lanjut, isim mu'rab dari segi tanwin ada dua. Ada isim munsharif atau mutamakin amkanu, yaitu isim yang memiliki tanwin. Contoh kitabun, rojulun, tilmidun, ustadzun, kitabun, baitun, banyak sekali, hadidun, dan lain-lain sebagainya. Itu semua isim-isim yang memiliki tanwin. Ada juga isim ghairu munsharif atau mutamakin ghairu amkan, yaitu contohnya adalah Umaru, Aisyatu, ini isim-isim yang nggak ada tanwinnya. Umaru, Aisyatu, Ibrahimu, ya kan? Ada Israilu, apalagi tuh? Banyak sekali. Ghadbanu, dan lain sebagainya. Itu contoh-contoh isim mu'rab yang tidak bisa ditanwin. Tidak menerima tanwin.
Oke, cukup sekian penjelasan kita kali ini. Mudah-mudahan bisa difahami dengan pemahaman yang baik. Ini dasar-dasar dari ilmu nahwu. Penting sekali untuk kita pahami dan kita kaji. Karena Al-Quran itu bahasa Arab. Dan saat ini kita belajar bahasa Arab sehingga penting sekali untuk kita paham bahasa Arab supaya kita bisa memahami Al-Quran sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah. Bagi kalian yang suka video seperti ini, silahkan di-share, di komen, di like, dan di subscribe channel ini. Mudah-mudahan membawa keberkahan. Dan jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan batch selanjutnya di video selanjutnya. Alhamdulillahirabbil alamin.